Saya berbicara di sini sebagai anak bangsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya menanggapi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap kontroversial, di mana putusan MK yang mengabulkan persoalan batas usia Capres dan Cawapres di bawah 40 tahun. Presiden Jokowi menjadi orang yang disorot atas keputusan MK tersebut. Pro kontra juga bermunculan dengan dipilihnya putra pertamanya, Gibran Raka Buming Raka, sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Atas itu, hubungan PDIP dan Jokowi pun kini dinilai memanas dan tak lagi sejalan. Di tengah tuduhan Jokowi yang ingin membangun dinasti politik, Megawati Soekarnoputri memberikan reaksi. Dalam pidatonya, Megawati yang berbicara sebagai Presiden Indonesia kelima mendukung hasil dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atas keputusan MK sebelumnya. Ia juga menyinggung tujuan pembentukan MK pada masa pemerintahannya diperuntukkan pada kepentingan rakyat Indonesia dalam mengawal konstitusi dan demokrasi. Menurutnya saat ini berbagai manipulasi hukum kembali terjadi seperti sebelum masa reformasi. Untuk itu, Megawati menyerukan pada masyarakat mengawal penegakan demokrasi. Setelah mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan politik kita masa sekarang dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati nurani yang jernih sebagai kontemplasi, maka saya memutuskan sudah tiba saatnya untuk berbicara dengan nurani, berbicara dengan tuntunan akal sehat, dan berbicara dengan kebenaran yang hakiki. Dengan melihat persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini, maka izinkan saya berbicara di sini sebagai anak bangsa yang ikut berjuang bagi tegaknya demokrasi Indonesia, juga berbicara sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK-MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan seluruh-seluruhnya. Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis, namun konstitusi itu harus memiliki roh yang mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Apa yang terjadi saat ini mengingatkan saya ketika sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu diperintahkan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 7B, pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C tentang dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat-sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi demokrasi. Dengan perannya yang begitu penting, saya sangat serius menggarap pembentukannya. Saya sebagai Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara mencarikan sendiri gedungnya, dan saya putuskan berada di dekat istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.